Ya, semalam kita mengadakan KKR doa saudara di tempat ini, dan puji Tuhan, ya kita semua yang hadir dilawat luar biasa oleh Tuhan. Ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kalau gereja mengadakan KKR doa atau event-event seperti itu, ayo kita ikut saudara, supaya kita juga sama-sama merasakan apinya. Amin. Amin, haleluya. Di bulan ini saudara kita akan membahas perikop yang baru, tema yang baru tentang karya Roh Kudus. Dan hari ini saya akan membawakan khotbah dengan judul Mengenal Roh Kudus. Ya, kalau kita mau tahu karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita, tentunya kita harus terlebih dahulu mengenal pribadi Roh Kudus. Kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita baca bersama-sama. Yesus menjanjikan penghibur. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia, kita didesain oleh Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara dengar khotbah minggu lalu yang dibawakan oleh Bapak Gembala tentang apa Saudara? Ada yang ingat? Reconnecting. Ayatnya? Pokok anggur. Nah, Saudara, tuh. Ketahuan yang nyatet ya. Nah, manusia didesain untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, minggu lalu kita dengar khotbahnya bahwa Tuhan itu adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Ya, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara bayangkan kalau ranting itu terpisah dari pokok anggur, ya, dia akan menjadi kering, mati dan dibakar. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita didesain oleh Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan. Ya. Sehebat apapun kita, saudara, ya, sekeren apapun, sekaya apapun, ya. Tapi kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kalau kita hidupnya terpisah dari Tuhan, maka hidup kita tidak dapat maksimal. Amin. Ya. Saudara tahu kulkas ya? Saudara pasti punya kulkas di rumah. Nah, saya pernah lihat kulkas yang sangat canggih, saudara. Kalau kita mau lihat isi kulkas kan kita mesti buka dulu, benar nggak? Ya, kita mesti buka dulu pintunya. Kita bisa lihat dalamnya nih ada apa aja nih sayur yang mau dimasak gitu ya. Tapi saya pernah lihat kulkas yang sangat canggih. Jadi saudara nggak perlu buka pintu kulkasnya. Saudara tinggal ketok gini. Lalu pintu kulkas jadi transparan, saudara. Wih, keren nggak? Ya. Jadi saudara kalau mau masak pagi-pagi nggak usah repot-repot buka, tinggal diketok. Ada apa aja nih? Nah, kelihatan saudara. Ya, saudara kalau mau aus siang-siang mau bikin es batu nggak usah repot-repot, saudara. Tinggal isi air di dalam boxnya itu. Kalau kapanpun saudara butuh es batu, dia tinggal bikin. Dia langsung jadi es batunya. Kulkasnya canggih, saudara. Tapi bayangkan. Ya, apa jadinya kulkas yang canggih itu kalau kulkas itu tidak dicolok? Nah, ya. Secanggih-canggihnya kulkas perlu sambung ke sumber listrik, benar ya? Secanggih-canggihnya hidup kita, sehebat-hebatnya hidup kita, saudara, tapi kalau kita tidak ketemu sumber dari hidup kita, maka kita adalah manusia yang hidup tanpa makna. Ya, kita nggak berguna, saudara. Untuk apa kita canggih tapi kalau kulkas itu nggak dicolok?
gak nyala, gak bisa digunakan. Demikian juga hidup kita. Sehebat-hebatnya kita, tapi tanpa Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang tanpa makna. Dan Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang punya rancangan atas hidup kita. Nah, mari kita lihat saudara di masih pasal yang sama tapi ayat yang pertama. Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Di sini Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kira-kira saudara, kenapa Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya? Kalau kita lihat di ayat-ayat yang di atasnya, ya, kita akan mengerti cerita ini bahwa waktu Yesus sudah tidak lama lagi di bumi. Ya, waktu pelayanan Yesus sudah tinggal sebentar lagi di bumi ini. Dan Yesus merasakan kegelisahan murid-muridnya. Jadi, kalau kita lihat di pasal 13, mari kita lihat saudara, pasal 13 ayat yang ke-33. Di sini Yesus juga berkata bahwa, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu." Jadi Yesus memang sudah berkata pada murid-muridnya, "Aku tinggal sebentar lagi ada bersama-sama dengan kamu." Ya. Lalu kalau kita lihat di ayat yang ke-36, Simon Petrus tuh berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi? Tuhan mau kemana?" Ya. Di ayat ke-37, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jadi Yesus merasakan kegelisahan yang dialami oleh murid-muridnya karena murid-muridnya tahu dan Yesus juga sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa waktunya tinggal sebentar lagi. Menurut saya saudara, wajar kalau murid-murid Yesus ini merasa takut. Ya, karena mungkin selama ini kan mereka melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, benar ya? Dan kemana Yesus pergi mereka ada. Dan mungkin mereka tidak menyangka Yesus akan pergi secepat itu meninggalkan mereka. Kalau kita tahu, bahkan murid Yesus meninggalkan hidup mereka yang lama, meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Yesus. Mungkin kalau saya jadi murid-murid di sana saat itu mendengarkan Yesus berkata-kata, saya akan bilang, "Tuhan, kenapa enggak Tuhan aja yang di sini?" Kan kita lihat bahwa di ayat 14 itu Yesus menjanjikan penghibur kan? Mungkin saya akan berkata, kenapa enggak Tuhan aja yang di sini? Ya, kita manusia itu kan lebih nyaman kalau kita bisa melihat secara fisik, benar ya? Kita akan merasa lebih nyaman, lebih ada Yesus di situ. Kita kalau perlu Yesus kita tinggal lihat, kita tinggal ketemu, kita tinggal ngomong. Tapi kalau nggak ada Yesus, kita gimana gitu loh. Itu loh yang dialami oleh murid-murid Yesus. Nah, oleh karena itu Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu." Lalu kita baca di ayat yang ke-16, saudara, pasal yang ke-14. Di sini Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua seorang penolong yang lain yang kita sebut dengan Roh Kudus. Ya. Kemarin waktu KKR doa semalam saudara, ya, Pak Barnabas itu juga membahas dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ya, bahwa sebetulnya kita yang darah dan daging itu sebetulnya kita tidak bisa melakukan hukum Taurat. Ya. Kita adalah darah dan daging, kita tidak bisa melakukan hukum Taurat. Ya, kalau kita baca di kitab Ulangan, ada di situ ada berkat dan ada kutuk. Dalam kitab Ulangan itu, kalau kita melakukan yang Tuhan perintahkan pada hari itu dengan
taat dan setia, mendengarkan baik-baik, maka berkat. Betul nggak saudara? Tapi kalau kita tidak setia, tidak mendengarkan baik-baik yang Tuhan katakan, dan kita tidak setia melakukannya, maka kutuk. Dan sejujurnya kita ini tidak bisa melakukan hukum Taurat. Makanya saudara, Yesus datang memberikan dirinya untuk menebus dosa kita dan hidup kita yang penuh kutuk. Dan ketika dia naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus turun supaya kita bisa terus hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, karena sebetulnya kita tidak mampu melakukan hukum Allah. Karena Yesus naik ke surga, dia menjanjikan penolong. Supaya apa saudara? Kita bisa melakukan kehendak Allah. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Kalau kita mau hidup dalam hidup yang berkemenangan, kita menang terhadap dosa, kita menang terhadap pencobaan, kita menang terhadap situasi, kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Kita harus bisa mengenal. Nah, kita harus bisa mengenal dan mengalami Roh Kudus secara pribadi, saudara. Karena begini, Roh Kudus itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan kesaksian atau dengan saudara ikut ibadah. Ya. Saudara ikut ibadah, saudara mendengar firman Tuhan, tapi untuk mengenal pribadi Roh Kudus ini, saudara harus bergaul dengan dia. Saudara harus melibatkan dia dalam hidup saudara. Saudara harus membuka hati saudara untuk Roh Kudus bekerja. Kita harus mengenal dan mengalami Roh Kudus. Suatu kali ada sebuah cerita, saudara. Jadi ada sepasang suami istri, mereka baru menikah sekitar 6 bulan. Dan karena mereka sering konflik, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Tapi sebelum mereka berpisah, akhirnya mereka memutuskan, ayolah kita ketemu dengan konselor, ya, kita ketemu dengan hamba Tuhan, kita konseling, dan akhirnya mereka sama-sama cerita unek-unek mereka, apa yang mereka alami dalam rumah tangga, dan si konselor ini lebih concern ke ceritanya si suami, ya, suami cerita gini, suami istri saya gini gitu ya. Nah akhirnya si konselor ini berkata, akhirnya saya menemukan akar permasalahan dari rumah tangga Bapak Ibu. Akar permasalahannya, saudara, ternyata suami ini menganggap istrinya ini adalah objek untuk memenuhi kebutuhan. Bukan seorang pribadi yang harus dicintai. Jadi dalam hubungan itu, si suami ini hanya menganggap istrinya sebagai objek untuk memenuhi kebutuhannya, bukan pribadi untuk dicintai. Oleh karena itu dalam hubungan itu hanya bukan take and give, tapi take, cuma ngambil doang, saudara. Ya, dan ternyata kita juga sama dengan suami istri tadi, kita juga sama melakukannya terhadap Roh Kudus. Apa maksudnya, saudara? Kadang kita tuh menganggap Roh Kudus itu hanya sebagai objek untuk dipergunakan, bukan sebagai pribadi untuk dicintai. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Kadang kita menganggap Roh Kudus itu hanya sebagai objek untuk dipergunakan, bukan sebagai pribadi untuk dicintai. Kalau saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, pasti saudara, saya tanya deh, menurut Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu menurut Bapak Ibu Saudara pribadi atau hanya sekedar kuasa? Pribadi, benar ya? Kita sama-sama tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, seorang pribadi. Tapi saudara, seringkali kita tahu
Roh Kudus itu adalah pribadi cuma di otak doang. Ya. Dalam hidup ini kita tidak sungguh-sungguh memperlakukan dia sebagai seorang pribadi. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa. Roh Kudus itu bukan cuma tenaga yang bisa ditarik kapan aja, saudara, kalau kita butuh. Ya, kalau kita lagi dalam masalah, lalu kita menarik kuasa itu. Roh Kudus, tolong aku. Ya, beri aku kekuatan. Tapi saudara, setelah masa-masa pencobaan itu lewat dalam hidup kita, kita tinggalkan lagi. Kita lupakan lagi. Kita hanya menganggap Roh Kudus itu hanya sebagai objek, bukan pribadi. Kalau memang kita menganggap Roh Kudus sebagai pribadi, mari kita jawab pertanyaan ini dalam hati kita masing-masing. Apakah arti Roh Kudus bagi hidup kita? Apakah arti Roh Kudus bagi saya dan saudara? Bagi kita yang belum pernah mengalami Roh Kudus secara pribadi, mungkin kita akan bingung ya, apa ya? Kira-kira Roh Kudus itu apa artinya bagi saya? Apa artinya? Oleh karena itu saudara, saya rindu melalui khotbah ini kita mau punya hasrat untuk mengenal Roh Kudus lebih dalam. Ya. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang Tuhan berikan bagi kita untuk bersama-sama dengan kita, untuk menyertai kita selama-lamanya. Jangan perlakukan dia sebagai objek saja, saudara. Ya kalau kita butuh baru kita cari. Tapi Roh Kudus itu juga adalah pribadi untuk kita cintai. Amin. Amin. Ya, ada hal atau ada statement yang menarik bagi saya, saudara. Ya, saya pikir-pikir ini ada benarnya juga. Ya, statementnya begini. Kadang kita lebih aware sama setan daripada sama Roh Kudus. Nah, apa tuh maksudnya? Kadang kita lebih nyadar sama setan ketimbang kita nyadar sama Roh Kudus. Kita lebih menyadari keberadaan setan daripada keberadaan Roh Kudus. Pernah nggak saudara di suatu tempat gitu ya, atau saudara lagi ngapain tiba-tiba saudara merinding? Nah, menurut saudara merinding itu identiknya dengan apa? Kalau kita merinding, aduh, ada apa nih kok tiba-tiba bulu kuduk berdiri gitu ya? Aduh, kok tiba-tiba merinding? Ya kita pasti nyadarnya bahwa itu setan, benar nggak? Ya seringkali kita gitu kan. Rasanya tuh setan itu begitu nyata ada di sekitar kita. Tapi saudara, kita nyadar nggak Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita? Roh Kudus itu lebih nyata daripada setan, saudara. Karena dia yang ada bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Dia bukan cuma mampir, dia bukan cuma ada kalau kita panggil. Roh Kudus itu diberikan bagi kita, ada di dalam kita, dan selama-lamanya. Ya, makanya menurut saya statement itu menggelitik sekali karena kita kadang lebih aware, lebih nyadar. Ya, kalau setan itu ada di sekeliling kita, gitu. Tapi kita nggak sadar kalau sebetulnya di dalam kita ini loh ada Roh Kudus. Ya, kenapa saya bilang kita kadang nggak sadar ada Roh Kudus dalam hidup kita? Kita seringkali mendukakan Roh Kudus. Ya. Kalau kita tahu Roh Kudus ada dalam hidup kita akan hidup berhati-hati. Kita akan hidup tahu bahwa Roh Kudus ini ada dalamku. Ya. Aku tidak mau melakukan dosa, aku tidak mau untuk mendukakan Roh Kudus. Tapi karena kita nggak nyadar, seringkali kita merasa Roh Kudus tuh jauh banget gitu. Jadi kita hidup sepertinya kita tuh seorang diri aja, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Padahal ada Roh Kudus di dalam kita.
Sekarang saudara, mungkin saudara berpikir, saya kan orang yang hidup dalam dosa. Saya kan orang yang jatuh bangun dalam dosa. Masa sih ada Roh Kudus dalam hidup saya? Menurut saudara, ada nggak Roh Kudus dalam hidup saudara? Ada saudara. Justru itulah tugas Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah tugas Roh Kudus. Karena kita manusia itu tidak mampu melakukan kehendak Allah. Gak mampu saudara. Coba saudara disakiti orang. Ya, saudara mampu gak mengampuni? Belum tentu. Itulah Roh Kudus yang menolong kita, yang mengajar, mengingatkan, ayo nak, kamu harus mengampuni. Itu Roh Kudus yang mengingatkan terus kita saudara. Jadi kalau kita jatuh bangun, bukan berarti Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Ya, mungkin kita saja yang gak dengar suaranya. Amin. Kita aja yang gak dengar. Atau kita dengar tapi pura-pura budak. Ya. Pura-pura budak. Jadi Roh Kudus itu bukan pribadi yang jauh, saudara. Roh Kudus itu ada dalam kita. Roh Kudus itu adalah pribadi yang nyata. Dia ada bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi. Apapun yang kita lakukan, dia ada bersama-sama dengan kita. Mari kita buka dalam Yohanes, masih pasal yang sama, ayat 17. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bagi setiap kita yang sudah lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya yakin dan percaya saudara, bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita dan diam dalam kita selama-lamanya. Salah kalau kita berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya ada di dalam orang-orang tertentu saja. Kalau secara kasat mata kita lihat, wah orang ini penuh karunia nih, pasti ada Roh Kudus dalam hidup dia. Kalau saya nggak tahu deh. Salah kalau kita berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya ada di dalam hamba Tuhan. Ya. Karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Dia berikan Roh Kudusnya dalam hidup kita, saudara. Dan itulah tugas Roh Kudus, untuk menggiring kita melakukan firman Tuhan, untuk membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Ya. Jadi jangan berpikir, saya kan masih jatuh bangun dalam dosa, saya kan gak layak. Tapi justru itulah Roh Kudus diberikan bagi kita. Dia ada di dalam kita untuk menginsafkan kita, untuk menyadarkan kita, ya, untuk mengajar, mengingatkan dan menuntun kita kepada kebenaran. Jadi kita tidak perlu bergantung kepada hamba Tuhan yang kita bisa lihat mungkin dia punya karunia roh dan sebagainya, agar kita bisa mengenal Roh Kudus, saudara. Kita tidak perlu bergantung, ya, itu bukan salah. Tapi kita tidak perlu bergantung kepada hamba Tuhan dan yang lainnya untuk kita bisa mengenal dan mengalami Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada dalam setiap kita. Kita punya modal, saudara, untuk bisa mengenal Dia. Karena Dia ada dalam kita. Dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia hidup dan Dia nyata di dalam kita, saudara. Jadi percayalah, ya, percayalah, saudara. Walaupun mungkin di mata kita nih gak layak. Tapi Roh Kudus itu memang diberikan kepada kita untuk menuntun kita kepada kehendak Allah. Pergunakanlah, saudara, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini untuk kita bisa melakukan kehendak Allah.
Gimana caranya kita dapat mengenal Dia? Pengalaman tiap orang-orang itu dalam mengenal Roh Kudus itu berbeda-beda. Ya, tidak mungkin sama caranya. Ya. Tapi kita perlu tahu bahwa Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut, saudara. Dia bukan pribadi yang otoriter, yang mengatur-ngatur. Ya. Dan Roh Kudus itu akan bekerja ketika kita mulai membuka hati. Dia tidak akan mendikte hidup seseorang, tapi dia akan bekerja kalau kita membuka hati. Kita memberikan dia ruang untuk dia bekerja dalam hidup kita. Ya, karena Roh Kudus tidak dapat melawan kehendak Allah. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang punya kehendak bebas. Ya, jadi Roh Kudus pun tidak dapat mengintervensi kita. Kalau kita tidak membuka hati, Roh Kudus pun tidak bekerja. Jadi saudara, gimana caranya kita dapat mengenal Dia? Ya, kita harus membuka hati. Kita harus mengizinkan Dia bekerja. Saat saya menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam hidup saya dan menyertai saya mulai membuka diri dan saya bilang sama Roh Kudus bahwa Roh Kudus, saya mau merasakan Engkau. Saya mau mengalami Engkau. Ya. Dulu saya waktu masih muda, saudara, masih youth gitu ya. Saya pernah ikut doa dan saya ngelihat di situ banyak sekali orang dilawat Tuhan. Ya. Lalu di situ saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bukan karunia-Nya itu yang, maksudnya bahasa rohnya yang saya mau, tapi izinkan saya untuk mengalami Engkau. Izinkan saya untuk merasakan Engkau. Itu yang saya katakan kepada Roh Kudus, saudara. Dan ketika saya membuka hati saya untuk Roh Kudus, dan di situ Roh Kudus mulai bekerja. Apa yang pertama-tama Roh Kudus lakukan dalam hidup saya? Roh Kudus menginsyafkan saya dari dosa dan kebodohan yang saya lakukan di masa lalu. Ya. Kadang saudara, kita tuh seperti mata yang terselubung ya. Kita mungkin gak sadar bahwa itu tuh sebuah kesalahan, sebuah dosa di mata Tuhan dan kita lakukan. Tapi ketika kita terima Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kudus tuh membukakan loh, saudara. Ya. Dia menyadarkan seperti orang buta yang tiba-tiba bisa melihat. Nah, itu kerjanya Roh Kudus. Dia membuka mata kita supaya kita bisa melihat bahwa yang kemarin kita lakukan itu gak berkenan. Yang kemarin kita lakukan itu salah. Dia membuat kita insyaf, saudara, menginsyafkan kita. Dan kemudian, saudara, ketika saya tahu itu salah, Roh Kudus mulai mengajar. Ya, dia mengajar saya bahwa apa firman-firman yang saya baca itu, saudara, dia mulai mengajar saya bahwa, contoh ya, ada ayat yang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ya. Waktu itu, saudara, saya lagi duduk-duduk, tiba-tiba saya merenung. Dan saya percaya Roh Kudus yang mengajar saya. Ya. Roh Kudus bilang bahwa yang lalu-lalu, yang pernah kamu alami, hal-hal persoalan berat yang pernah kamu alami dulu. Ya. Kamu dulu gak ngerti. Waktu kamu ngalamin, kamu gak ngerti. Tapi setelah kamu melewati semuanya, dan kamu melihat bahwa itu baik, akhirnya ayat itu muncul dalam hati saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Roh Kudus tuh mengajar, saudara. Ya, apa yang kita, makanya kalau kita nggak pernah baca firman, gimana kita mau ngerti? Ya, apa yang mau Roh Kudus ajarkan? Karena Roh Kudus mengajar, karena Roh Kudus mengatakan kepada kita yang Yesus katakan. Ya, itu firman Tuhan.
Jadi kalau kita nggak pernah baca firman, Roh Kudus mau ngajar apa saudara? Kita nggak akan ngerti. Ya, jadi Roh Kudus mengajar saya. Ya, ayat-ayat yang saya baca, tapi saya nggak ngerti, ya baca aja. Suatu saat, kalau sudah kita melewatinya, Roh Kudus akan mengajar. Amin. Roh Kudus mengajar kita, saudara. Itulah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Lalu dia bukan cuma mengajar saya, saudara, tapi Roh Kudus itu menegur saya, mengingatkan saya. Nah, ini saudara yang sulit ya kadang bagi saya. Kadang ada hal-hal yang saya tuh juga gak mau dengar. Kadang kita tuh sebagai anak kadang suka bandel ya saudara. Kita gak mau dengar apa yang bagi kita itu gak asik, bagi kita itu gak sesuai dengan keinginan kita. Sering gak kita begitu saudara? Ya, bukannya Roh Kudus tuh gak bicara. Bukannya Roh Kudus itu tidak mengingatkan, tapi kita yang tidak mau dengar. Apalagi kalau ditegur. Ya, kadang sebetulnya saudara kalau kita salah, kita tahu kita salah. Dalam hati nurani kita yang paling dalam, kita pasti punya ada rasa bersalah. Benar gak? Pernah gak saudara? Kalau kita salah, kita tuh dalam hati kita, nurani kita tuh berkata, aduh salah. Aduh, salah. Tapi seringkali kita merasa atau kita membentengi diri kita dengan pembelaan-pembelaan diri. Ah udahlah, itu kan namanya juga manusia. Kita minta ampun aja sama Tuhan. Ya. Itu kan, jadi kita membela diri kita dengan pembelaan-pembelaan yang kita buat saudara. Ya. Kalau kita mau mengenal Roh Kudus, kita harus dengar. Kita harus mau diajar, kita harus mau ditegur oleh Roh Kudus. Nah, yang saya ceritakan ini saudara, mungkin bagi saudara yang belum pernah mengalami atau mengenal Roh Kudus lebih dalam, mungkin akan sedikit membingungkan. Karena bagaimana caranya kita bisa bergaul dengan Roh Kudus yang adalah roh. Memang saya juga pun tidak bisa mendengar Roh Kudus secara audible. Ya. Tapi saya yakin dan percaya dalam hidup saya ada Roh Kudus. Ya. Jadi setiap hal yang Tuhan buat saya ingat dengan firman Tuhan dan Tuhan buat saya melakukan firman Tuhan, itulah kerja Roh Kudus dalam hidup saya. Ya. Jadi mungkin kita nggak bisa dengar, ya kita nggak bisa dengar suara Roh Kudus di kuping kita dengan jelas. Tapi saudara, Roh Kudus itu tetap bekerja dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus tetap bekerja, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ya. Kita yang harus membuka diri. Berdoalah saudara, kalau kita belum pernah mengalami Roh Kudus, berdoa, Roh Kudus, aku mau mengalami Engkau. Aku mau bukan cuma dengar kesaksian orang. Ya. Kok orang bisa sih Tuhan mengalami gini, mengalami dimensi-dimensi dalam kekristenan. Aku juga mau. Tapi setelah berdoa itu saudara, siap-siaplah. Relakan hatimu dibentuk. Kita harus melibatkan Roh Kudus dalam segala aspek hidup kita. Jangan Roh Kudus itu cuma kita batasi hanya dalam pelayanan, saudara. Ya, kalau kita pelayanan kita berdoa, Tuhan kami libatkan Engkau ya Roh Kudus untuk hadir di tempat ini melalui kami. Jangan hanya dalam ibadah pelayanan, Roh Kudus itu dilibatkan dalam seluruh aspek hidup kita, saudara. Ketika kita dalam keluarga, libatkan Roh Kudus. Ketika kita dalam mendidik anak, libatkan Roh Kudus. Ketika kita pergi mencari nafkah, ya kita harus studi, belajar, libatkan Roh Kudus. Kita minta tuntunannya setiap hari dan ayo kita melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan dalam hati kita. Saya yakin dan percaya Roh Kudus itu sangat rindu untuk memperkenalkan dirinya kepada saudara. Ya. Ayo bangun hubungan setiap hari dengan Roh Kudus. Kalau saudara gak bisa dengar suaranya, dia bisa
berbicara dalam hati saudara. Saudara taunya dari mana? Itu akan muncul dengan alami, saudara. Saudara akan tahu kalau saudara terus bergaul dengan dia. Makanya saya bilang pengalaman atau pengenalan kita dengan Roh Kudus itu berbeda-beda. Tapi saudara akan mengerti kalau saudara bergaul dengan dia dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saudara harus mengalami sendiri. Amin. Siapa yang rindu mengalami dan mengenal Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan.